warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nagro, mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung dari Prodi PGMI semester 4A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah sejarah pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nuraini MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola pendidikan Islam di Andalusia dan pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Makmur. Jadi, pola pendidikan Islam di Andalusia itu masuk ke Spanyol melalui penaklukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Masa keemasan di bawah kekhalifahan Umayyah, Andalusia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Cordoba. Cordoba menjadi pusat intelektual dan budaya yang penting, menarik ilmuwan dan para cendekiawan dari berbagai latar belakang. Walaupun Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah saling bersaing, kedua kekhalifahan ini mengizinkan perjalanan antara kedua kekhalifahan dengan bebas. Berdasarkan literatur yang membahas sejarah pendidikan dan sejarah peradaban Islam secara garis besarnya, pendidikan Islam di Andalusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kutab. Sejak Islam pertama kali menginjakkan kakinya di Andalusia hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir dan sekitar 7,5 abad lamanya, Islam memainkan peranan yang besar baik dalam bidang intelektual seperti filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian bahasa dan sastra. Juga kemegahan bangunan fisik. Di Andalusia menyebar lembaga pendidikan yang dinamakan kutab selain masjid. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi. Para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, di antaranya seperti fikih. Keragaman madhab fikih, meskipun awalnya didominasi oleh madhab Maliki, madhab fikih lainnya juga berkembang di Andalusia. Yang memperkenalkan madhab Maliki ini adalah Ziyad ibnu Abd ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya dilakukan seorang qadhi pada masa Hisham ibnu Abd ar-Rahman, yaitu Ibnu Yahya, dan masih banyak ahli fikih lainnya. Yang kedua, pengaruh yang menentukan fikih yang kedua yaitu pengaruh bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi, ilmu pengetahuan, dan sastra. Banyak karya penting diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka yang ahli dan mahir bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, adalah seperti Ibnu Sayyidi dan Ibnu Maliki yang mengarang kitab Alfiyah dan lain sebagainya. Kemudian seni musik dan seni suara juga mengalami perkembangan pesat di Andalusia. Dengan munculnya tokoh-tokoh penting di bidang ini, bidang musik dan suara Islam di Indonesia mencapai kecemerlangan dengan tokohnya seperti Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Ia selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya, kepawaiannya bermusik dan seni, membuat ia menjadi orang termasyhur di Andalusia. Dengan kehidupan
termasuk di Andalusia. Andalusia dikenal dengan kehidupan berdampingan antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi yang relatif harmonis, yang berkontribusi pada kemajuan intelektual dan budaya. Yang pertama dari Kutab, yang kedua yaitu pendidikan tinggi. Andalusia menjadi pusat pencerahan di Eropa, melahirkan ilmuwan dan pemikir terkemuka di berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika. Pendidikan tinggi berkembang pesat dengan berdirinya universitas besar seperti Universitas Cordoba yang menyaingi Baghdad. Perpustakaan megah menyimpan banyak manuskrip penting. Puncak kejayaan intelektual terjadi pada masa kekhalifahan di Cordoba. Ilmuwan Muslim Spanyol menerjemahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari Yunani klasik, India, dan Persia. Tokoh-tokoh penting seperti Abu Bakar, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Rusyad memberikan kontribusi besar dalam filsafat. Ibnu Rusyd bahkan dikenal di Eropa sebagai komentator Aristoteles. Selain filsafat, Andalusia juga unggul dalam bidang kedokteran, astronomi, dan matematika. Karya-karya ilmuwan Andalusia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Renaissance. Penyebaran ilmu ke Eropa seperti ilmu pengetahuan dari Andalusia menjadi jembatan bagi kebangkitan intelektual di Eropa. Karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di benua tersebut. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Mogul. Kerajaan Mughal di India dimulai dari pendirinya yaitu Zainuddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, yang merupakan keturunan Timur Leng. Babur berhasil menguasai Punjab dan menaklukkan Delhi pada tahun 1526 Masehi, menandai berdirinya dinasti Mughal. Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Shahjahan pada tahun 1608 sampai 1608 dan Aurangzeb. Meskipun demikian, setelah Babur, penguasa Mughal selanjutnya yaitu Humayun pada tahun 1530 sampai 1540 mengalami berbagai pemberontakan dan kondisi negara yang tidak stabil. Sistem pemerintahan kerajaan Mughal bersifat militeristik dengan pemerintahan pusat dipegang oleh Syah atau Sultan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi dalam bidang agama. Meskipun awalnya didirikan oleh penguasa Muslim, pada masa Akbar diciptakan din ilahi yang bertujuan menyatukan semua agama dan menjadikan raja sebagai stabilitas politik. Kerajaan Mughal juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang seni dan arsitektur yang memadukan unsur-unsur Persia dan India. Beberapa karya arsitektur terkenal antara lain Istana Fatpur Sikri
Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana di Lahore. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Kemudian pendidikan pada masa Kerajaan Mughal, yaitu masjid memegang peranan penting sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Di masjid ulama mengajarkan berbagai cabang ilmu keagamaan. Terdapat ruangan khusus di masjid itu untuk kegiatan belajar. Pendidikan mengalami dua fase, yaitu fase klasik dan modern. Fase klasik lebih kompleks, mencakup bidang keagamaan, politik, peradaban, dan intelektual, seperti ilmu keagamaan dan filsafat. Fase modern lebih memperhatikan taklid atau imitasi besar dari masa lalu dan kurang adanya ijtihad mutlak, pemikiran bebas pendiri, atau ijtihad madhab, ijtihad dalam batas madhab tertentu. Kegiatan keilmuan yang menonjol meliputi ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tasawuf, ilmu filsafat, ilmu pasti atau ilmu binatang, ilmu tabiat atau ilmu hewan, ilmu alam, ilmu kemiliteran, peperangan, ilmu berburu dan kecakapan berkuda, serta ilmu politik dan kenegaraan. Pendidikan Islam pada masa Mughal, masa itu mengikuti pendidikan Islam masih tertinggal. Pesantren menjadi tempat pendidikan yang dipimpin oleh ulama atau aulia, terutama di daerah pedalaman. Di Kankah pesantren diajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, mantek atau logika, filsafat, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, dan geografi. Bahasa Persia menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Jadi kesimpulan dari materi tadi adalah pendidikan di kerajaan besar, kerajaan Mughal pada masa perkembangan memang tidak mengalami kemajuan sebagaimana yang terjadi di zaman klasik. Pendidikan pada kerajaan tersebut umumnya berorientasi pada pendidikan agama dalam arti mengajarkan doktrin-doktrin di dalam Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan pada prioritas. Jadi kesimpulan dari kedua penjelasan saya tadi, yaitu pola pendidikan Islam di Andalusia dan pendidikan Islam pada masa Mughal. Andalusia pada masa kejayaan di bawah Khalifah Umayyah dengan Cordoba sebagai pusat intelektual. Sistem pendidikan terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama itu kutab sebagai pendidikan dasar yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu seperti fikih, bahasa Arab, dan seni musik, serta pendidikan tinggi yang berkembang pesat. Dengan berdirinya universitas seperti Universitas Cordoba yang menghasilkan ilmuwan terkemuka di bidang filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika. Kontribusi intelektual Andalusia termasuk penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi jembatan bagi kebangkitan intelektual di Eropa. Kemudian beralih membahas pendidikan pada masa kerajaan Mughal di India, yang meskipun memiliki masjid sebagai pusat pembelajaran agama dan mengalami perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang,
pada masa modern cenderung lebih memperhatikan taklid dan kurang pada ijtihad. Pendidikan pada masa Mughal mengikuti model pendidikan tinggal di kanqoh atau pesantren dengan bahasa Persia sebagai pengantarnya, namun secara umum tidak mengalami kemajuan signifikan dibandingkan masa klasik dan lebih berorientasi pada pengajaran doktrin agama. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang pola pendidikan Islam pada di Andalusia dan pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Mughal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.